Seorang Taipan bernama Aditya Pratama pulang ke rumah tanpa memberi kabar dan mendadak terpaku ketika melihat putra kecilnya, Arka Pratama, sedang berendam di dalam baskom plastik yang diletakkan di bak cuci piring. Di sampingnya ada pengasuh rumah tangga Sari Wulandari dengan mata berkaca-kaca. Tanpa paham apa yang sedang terjadi, Aditya Pratama langsung membentak dan memaki Sari Wulandari di tempat. Namun hanya beberapa jam kemudian, setelah memutar ulang rekaman CCTV, ia justru tercekat lalu menangis di ruang keluarga. Karena apa yang ia kira tindakan gila ternyata adalah hal yang mengubah keluarganya. Dan sejak detik itu, hidup tiga orang ini berbelok ke arah yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah Mercedes hitam berhenti pelan di depan gerbang besi hitam berornamen rumit milik sebuah villa di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan yang tenang. Aditya Pratama mematikan mesin dan menatap rumah yang sudah hampir sepekan tak ia singgahi karena perjalanan dinas ke Surabaya berakhir lebih cepat dari rencana. Lampu teras masih menyala, deretan bambu hias dipangkas rapi, namun ada rasa asing yang menempel di dadanya. Alih-alih memberitahu staf seperti biasa, malam ini ia pulang mendadak tanpa alasan khusus, seolah ada sesuatu yang mendorongnya. Ia mengangkat koper, masuk dengan langkah senyap. Malam Jakarta di kawasan ini nyaris tanpa suara. Hanya dengung AC, detak jam dinding, dan aroma pewangi pakaian yang samar. Kepala rumah tangga Pak Dedi Santoso tidak tampak di ruang keluarga. Mungkin sudah tidur, dan Aditya Pratama tak ingin mengusik. Ia meletakkan koper, melewati lorong berlantai kayu menuju dapur untuk mengambil air. Suara air mengalir dari dapur membuatnya berhenti mendadak. Siapa yang masih di sana larut begini? Ia mendekat, dan pemandangan yang menyambar matanya nyaris membuat jantungnya berhenti. Di bawah lampu kuning hangat, tepat di bak cuci piring berbahan granit, Arka Pratama duduk di dalam baskom plastik kecil, tak mengenakan apapun selain handuk yang tersampir di bahu. Sementara Sari Wulandari menunduk, mengusap pelantangan dan kaki anak itu dengan handuk hangat. Darah Aditya Pratama seketika mendidih. Ia mengenali Sari Wulandari, perempuan yang sudah lebih dari setahun ia pekerjakan melalui agen yang katanya terpercaya. "Kamu ngapain?" "Hah?" Suaranya menghantam udara, penuh amarah sekaligus panik. Sari Wulandari tersentak, tetapi tidak histeris. Ia menatap Aditya Pratama dengan tenang, meski sorot matanya waspada. "Arka Pratama demam tinggi. Saya tidak bisa menghubungi dokter." Tadi dia sempat kejang ringan, bibirnya membiru. "Saya harus bertindak sekarang, tidak bisa menunggu." Kompres hangat dan mandi air hangat untuk menurunkan panas itu cara yang diajarkan ibu saya. Dan dulu dokter juga pernah menjelaskan begitu. "Apa?" Aditya Pratama menggeram. "Kamu kira ini kampung? Kamu mandiin anak saya di bak cuci piring, tempat buat cuci sayur dan piring. Kamu gila?" "Saya tidak gila. Saya sedang menyelamatkan dia," jawab Sari Wulandari. Suaranya bergetar tapi tetap terkendali. "Menyelamatkan siapa sampai kamu merasa punya hak? Kamu cuma pekerja rumah tangga, bukan dokter, bukan ibunya." Kalimat itu seperti pisau yang membelah udara. Arka Pratama membuka mata, melihat ayahnya lalu mengangkat tangan kecilnya. "Ayah, Sari Wulandari mandiin aku. Airnya hangat, enak." Aditya Pratama tercekat menatap putranya. Pipi anak itu masih merah karena demam, tetapi matanya berbinar. Sari Wulandari menuntaskan usapannya, membungkus tubuh kecil itu dengan handuk, lalu menaruhnya hati-hati di kursi berlapis empuk di dekat sana. Aditya Pratama melangkah maju dengan wajah tetap keras, "Kemasi barangmu. Besok pagi saya mau kamu pergi dari sini. Sekarang juga, tanpa penjelasan." Sari Wulandari diam, matanya memerah namun tangannya tetap rapi membetulkan handuk Arka Pratama. "Baik, saya mengerti," suaranya serak. Arka Pratama terpincang kecil hendak mengejar ketika Sari Wulandari melangkah ke arah tangga. "Tidak. Aku mau Sari Wulandari tetap di sini." Ia berteriak, "Ayah jangan marah, Sari Wulandari nggak salah." Aditya Pratama mengepalkan tangan tanpa menjawab. Sari Wulandari berhenti di anak tangga, matanya berkilau. "Saya tahu saya tidak punya kuasa, tapi saat itu tidak ada siapapun di dekat Arka Pratama. Demamnya sampai tangan kakinya kaku dan kejang. Saya tidak bisa cuma berdiri melihat. Saya siap dipecat, tapi kalau itu terulang, saya tetap akan melakukan hal yang sama. Saya tidak bisa hanya berdiri menonton. Saya rela diusir, tapi kalau itu terulang, saya tetap akan melakukan hal yang sama," tegas Sari Wulandari. Tanpa menunggu jawaban Aditya Pratama, ia bergegas naik ke lantai atas,
sementara Aditya Pratama berdiri membeku. Malam itu, villa besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan terasa sunyi dengan cara yang aneh. Aditya Pratama duduk di ruang kerjanya. Segelas wine di meja masih utuh, laptop menyala tetapi ia tak sanggup mengerjakan apapun, karena bayangan barusan terus berputar. Sari Wulandari menunduk di sisi Arka Pratama. Tatapannya lembut, suaranya berbisik menenangkan. Ia membuka rekaman CCTV dan memutar ulang kejadian pukul 21. Di layar, Sari Wulandari menggendong Arka Pratama sambil mengusap dahinya dengan handuk kecil, dan anak itu menangis terseduh-seduh. Meracau lirih tentang kepalanya yang panas dan sakit. Sari Wulandari sempat menoleh ke arah kamera seakan menunggu pertolongan. Lalu karena tak ada siapapun, ia kembali ke dapur, menuang air hangat ke baskom, mengecek suhu dengan punggung tangannya, kemudian menurunkan tubuh kecil itu ke air dengan hati-hati seolah takut membuatnya kesakitan. "Gak apa-apa ya, Arka Pratama, aku di sini, aku nyanyiin kamu." "Ya?" Suaranya terdengar di rekaman, lalu ia melantunkan lagu Nina Bobo berbahasa Indonesia yang lembut seperti angin, dan entah kenapa membuat tenggorokan Aditya Pratama tercekat. Menjelang tengah malam, Aditya Pratama membuka pintu kamar putranya. Arka Pratama sudah tidur, wajahnya tak lagi semerah sebelumnya, napasnya teratur, di sampingnya ada boneka Teddy dan handuk berbulu lama yang biasa dipakai Sari Wulandari untuknya. Aditya Pratama duduk, mengusap rambut anaknya, lalu berbisik pelan seperti pada dirinya sendiri, "Ayah minta maaf. Besok Sari Wulandari akan pergi. Namun kenapa rumah ini tiba-tiba terasa kosong seolah tak pernah ada kehidupan di dalamnya?" Pagi-pagi sekali, Aditya Pratama turun ke bawah. Sari Wulandari sudah berkemas, koper tua warna abu-abu keprakan diletakkan di dekat pintu. Ia mengenakan kemeja putih, celana kain hitam, rambut diikat rapi, berdiri tegak seperti seseorang yang sudah menerima nasib. "Ini gaji bulan terakhirmu?" Aditya Pratama menyodorkan amplop. Ia ragu sejenak lalu spontan bertanya, "Kamu bisa tinggalkan alamatmu?" Sari Wulandari menatapnya dengan senyum yang sangat tipis. "Sepertinya tidak perlu, Pak." "Kamu marah sama saya?" Ia menelan ludah. "Saya menyesal bukan karena saya, tapi karena seorang anak kehilangan orang yang paling dekat dengannya." Ia berbalik, pintu menutup, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aditya Pratama merasakan dadanya hampa. Seorang perempuan biasa, tindakan kecil, tapi mengapa bisa membuat seluruh rumah kehilangan kehangatan? Ia melangkah ke dapur, menatap baskom plastik yang sudah dicuci bersih dan ditelungkupkan rapi di samping bak cuci piring. Di tempat itulah semalam seorang perempuan pernah meninabobokan anaknya, seolah dialah ibunya, dan ia, sebagai ayah, telah berbuat apa? Ia mengepalkan tangan lalu membalikkan badan meninggalkan dapur, tanpa tahu bahwa kepulangannya kali ini yang semula untuk memeriksa dan memberi perintah justru menjadi awal perjalanan penebusan yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Pagi itu, sinar matahari merembes lewat tirai krem dan jatuh memanjang di lantai kayu yang sejuk. Villa itu seperti lukisan benda mati. Semuanya rapi dan bersih, tetapi sunyi dan dingin. Aditya Pratama duduk sendirian di ruang makan. Di depannya secangkir kopi masih utuh, tak tersentuh. Aroma pahitnya mengambang namun tak mampu mengusir rasa sesak yang menekan. Karena Sari Wulandari benar-benar sudah pergi. Koper abu-abu keprakan itu, langkah punggungnya yang tegak, wajahnya yang keras kepala namun tegar, semuanya berputar seperti film lambat sejak tadi malam. Tetapi yang paling menancap justru tatapan Arka Pratama. "Sari Wulandari di mana?" Pertanyaan itu meluncur begitu Arka Pratama bangun, mata masih mengantuk tapi penuh harap. "Sari Wulandari pulang ke kampung, Nak," jawab Aditya Pratama berusaha terdengar biasa. "Kenapa dia nggak pamit?" Bibir Arka Pratama maju, suaranya nyaris menangis. "Dia buru-buru." Aditya Pratama gugup menunduk ke kopi yang sudah dingin. Arka Pratama tak berkata lagi, tapi sepanjang sarapan ia cuma memainkan roti di piring tanpa makan sedikit pun, dan saat Aditya Pratama mengantarnya ke sekolah internasional di Jakarta Selatan, anak itu terus menoleh ke belakang, menunggu sosok yang ia kenal. Tak lama kemudian, Pak Dedi Santoso, kepala rumah tangga yang sudah lebih dari 15 tahun bersama keluarga Pratama, masuk ke dapur sambil membawa secangkir teh panas. "Pak Aditya Pratama, ada sesuatu yang harus saya sampaikan." "Bicaralah, Pak Dedi Santoso," jawabnya singkat, dan Pak Dedi Santoso meletakkan cangkir itu, menatap lurus ke mata Aditya Pratama. "Kamu memang terlihat seperti ayah yang baik di mata orang-orang, tapi di sini, di rumah ini, yang menjadi ibu
Bagi Arka Pratama justru Sari Wulandari. Bukan mantan istrimu, bukan siapapun, hanya dia, kata Pak Dedi Santoso pelan namun tegas. Aditya Pratama tidak bereaksi, wajahnya tetap dingin seperti biasa, tetapi tangannya sedikit bergetar saat menyentuh sendok. Pengaduk. Sari Wulandari bukan cuma masak, dia paham setiap perubahan kecil di wajah Arka Pratama. Kamu tidak sadar, tapi Arka Pratama sulit tidur kalau tidak mencium aroma handuknya, dan dia tidak mau makan kalau bukan masakan Sari Wulandari. Saya tahu, kamu tidak. Kamu hanya melihat dia sebagai pekerja rumah, bukan sebagai perempuan yang menjalankan peran seorang ibu dengan seluruh hatinya. Aditya Pratama tetap diam, menatap kosong ke arah kait dinding tempat handuk kecil kuning pucat masih tergantung. Handuk yang semalam dipakai Sari Wulandari untuk mengompres dahi putranya. Sore harinya Aditya Pratama pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berniat merapikan kamar anaknya dan mencoba menciptakan suasana yang lebih hangat, tetapi begitu membuka pintu kamar Arka Pratama, pemandangan itu membuatnya tercekat. Arka Pratama meringkuk di sudut ranjang, memeluk boneka Teddy erat-erat, mata merah, napasnya bunyi serak. Arka Pratama, kamu kenapa? Aditya Pratama panik berlari mendekat. Aku nggak bisa tidur. Sari Wulandari di mana, ya? Aditya Pratama memeluknya kuat, tetapi Arka Pratama meronta, menolak berada di pelukan ayahnya. Aku mau Sari Wulandari. Ayah kemarin marahin dia, teriak Arka Pratama sambil memukul kasur, dan Aditya Pratama membeku. Kata-kata itu seperti mengiris dadanya. Ia tak menyangka anak 3 tahun bisa mengingat sedetail itu, bisa sepeka itu. Ia menurunkan Arka Pratama, menarik selimut menutupi tubuh kecil itu, lalu keluar tanpa suara. Begitu pintu menutup, air matanya jatuh, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sejak KLMH. Ibu Maya Pratama meninggal, ia benar-benar menangis. Malam itu di ruang kerja, Aditya Pratama memutar lagi rekaman CCTV, bukan untuk memeriksa, melainkan untuk menatap sesuatu yang tak mampu ia namai. Sari Wulandari muncul di layar, tubuhnya kecil, geraknya hati-hati seperti ibu kandung. Ia menempelkan telapak tangan ke dahi Arka Pratama, membisikkan sesuatu, lalu tersenyum kecil ketika anak itu memejamkan mata. Dan ia duduk di sana tanpa beranjak seolah dunia hanya punya satu tugas, melindungi Arka Pratama. Aditya Pratama memutar rekaman lain, saat Sari Wulandari mengajak Arka Pratama menyusun balok dan puzzle di lantai hingga tawa anak itu pecah. Lalu potongan ketika mereka memanggang kue di dapur. Arka Pratama belepotan tepung, tetapi Sari Wulandari tetap sabar membersihkan satu persatu jari kecilnya. Setiap momen lewat seperti dakwaan sunyi bagi dirinya sendiri. Ia dulu mengira sudah memberi yang terbaik, rumah besar, sekolah internasional di Jakarta Selatan, dokter langganan, pengasuh bergantian. Namun ternyata yang paling dibutuhkan putranya hanyalah seseorang yang cukup hangat seperti Sari Wulandari. Keesokan paginya, Aditya Pratama menelepon agen jasa pengasuh tempat Sari Wulandari dulu terdaftar. Saya mau minta nomor kontak Sari Wulandari. Suara di seberang menjawab kaku. Maaf, Pak, aturan kerahasiaan tidak mengizinkan kami membagikan data staf yang kontraknya sudah selesai. Saya sanggup bayar 3 kali lipat biayanya kalau perlu. Maaf, Pak, kami benar-benar tidak bisa. Aditya Pratama menutup telepon. Rasa tak berdaya menyesak dadanya. Ia turun, duduk di lantai ruang keluarga, meremas rambut, dan di atas meja ada foto Arka Pratama bersama Sari Wulandari saat perayaan festival kue bulan di sekolah tahun lalu. Waktu itu Aditya Pratama tidak datang karena rapat pemegang saham. Dan ketika ia menatap ulang foto itu, ia sadar senyum putranya di sana adalah senyum yang sudah lama tak pernah ia lihat lagi. Malamnya Arka Pratama kembali menolak makan. Anak itu diam, mengetuk-ngetukkan sendok ke mangkuk bubur, matanya kosong. Makannya, Arka Pratama, ayah suapin. Aditya Pratama berusaha melembutkan suara. Enggak. Aku mau Sari Wulandari. Kamu baik ya? Sari Wulandari lagi sibuk, katanya tersendat. Namun Arka Pratama menatap lurus mata ayahnya dan berbisik sangat pelan. Sari Wulandari itu rumahku. Aditya Pratama terpaku. Rumahku. Seorang anak 3 tahun yang belum pernah diajari mendefinisikan perasaan, belum paham apa itu kehilangan, justru mampu mengucapkannya setepat itu. Dan ia, seorang ayah sekaligus pebisnis sukses, bahkan tak bisa memberikan hal sesederhana, rumah yang benar untuk putranya.
Malam itu Aditya Pratama membuka ponsel dan mengetik di Google untuk mencari Sari Wulandari yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa Barat, pernah belajar di bidang kesehatan, dan sempat tinggal di Jakarta. Aditya Pratama tidak tahu apakah pencarian itu akan berhasil, tetapi ia yakin pada satu hal, jika ia tidak melakukan apa-apa, Arka Pratama akan semakin pendiam dari hari ke hari, dan ia sendiri akan hidup dengan rasa bersalah itu sepanjang sisa hidupnya. Di tengah malam yang sunyi, rumah masih terang benderang, namun cahayanya tidak lagi hangat. Sofa tempat Sari Wulandari dulu meninabobokan Arka Pratama, handuk kecil yang tergantung di kait dinding, cangkir keramik yang biasa dipakai Sari Wulandari untuk minum wedang jahe. Semuanya masih ada, tetapi tanpa kehangatan. Hanya tersisa desir angin di balik kaca dan bisikan yang berulang-ulang di hati Aditya Pratama. Sari Wulandari itu rumahku. Aditya Pratama belum pernah menginjakan kaki ke wilayah pedesaan seperti Cianjur, Jawa Barat. Tempat itu dulu hanyalah titik kecil yang kabur di peta pikirannya. Namun pagi ini SUV mewahnya melaju di jalan beton sempit, diapit hamparan sawah dan kebun buah yang luas. Hujan baru saja reda, aroma tanah lembab dan daun basah memenuhi udara. Ia menggenggam erat secari kertas berisi alamat rumah Nenek Siti Rahayu, jejak yang ia dapat setelah berkali-kali meminta bantuan Dr. Surya Hartono, seorang teman di bidang kesehatan yang pernah mengenal Sari Wulandari semasa kuliah. Butuh hampir seharian, beberapa kali memohon, barulah ia memperoleh petunjuk, RT 05, RW 02, Desa Longsari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Mobil berhenti di depan rumah kecil beratap seng tua, pagar kayunya longgar, hanya diikat tali. Di halaman ada beberapa pot bunga pukul 10 yang mekar cerah di bawah matahari siang, sementara suara radio tua berdengung dari dalam. Aditya Pratama turun, mengetuk pelan pintu kayu yang warnanya dimakan usia. Iya, siapa? Suara perempuan yang lemah terdengar. Pintu terbuka sedikit, menampilkan seorang nenek kurus berambut putih yang bertopang tongkat, menatapnya penuh selidik. Selamat siang, Nenek Siti Rahayu. Saya Aditya Pratama. Saya mencari Sari Wulandari, ucapnya sopan. Perempuan tua itu berkedip lalu mengerutkan kening, meneliti Aditya Pratama dari ujung kepala sampai kaki. Kamu majikannya Sari Wulandari, katanya datar. Aditya Pratama mengangguk. Ya sudah, masuklah. Dia lagi petik sayur di kebun belakang, tapi saya rasa dia nggak mau ketemu kamu. Aditya Pratama tercekat, kenapa Nenek Siti Rahayu tahu? Dia cerita semuanya. Mata anak itu memang mata yang bisa tertawa, tapi waktu pulang kemari merah bengkak. Semalaman dia nggak tidur, jawab Nenek Siti Rahayu. Aditya Pratama masuk tanpa banyak kata. Di dalam rumah sederhana itu tergantung beberapa foto lama, dan di altar kecil ada potret seorang perempuan sekitar 40 tahun, mungkin ALMH. Ibu Rini Wulandari, Ibu Sari Wulandari. Tidak ada AC, tidak ada mesin cuci, tak ada barang yang tampak bernilai lebih dari beberapa ratus ribu rupiah, namun tempat ini memiliki sesuatu yang villa mewahnya kekurangan, kehangatan. Suara langkah dari kebun membuat Aditya Pratama menoleh. Sari Wulandari masuk sambil memeluk seikat kangkung segar, mengenakan kebaya sederhana dengan selendang kecil tersampir di leher, kaki berlumur tanah. Begitu melihat Aditya Pratama, ia berhenti mendadak. Matanya membesar, terpaku, lalu mengeras seketika seakan menutup pintu batinnya. Kenapa kamu datang ke sini? Suaranya ditekan rendah. Saya perlu bicara, kata Aditya Pratama cepat. Gak ada yang perlu dibicarakan. Tolong, 1 menit saja. Sari Wulandari diam, lalu menoleh ke Nenek Siti Rahayu. Nenek, istirahat ya. Biar aku yang urus, ucapnya, dan mereka duduk di teras. Langit masih kelabu sisa hujan, suara serangga berdengung di pepohonan pinang. Aditya Pratama membuka pembicaraan, saya tahu saya salah dan saya tidak berharap kamu memaafkan sekarang juga. Tapi saya harus bilang, saya sudah melihat semuanya. Saya melihat betapa sakitnya Arka Pratama ketika kamu pergi. Dia tidak makan, tidak tidur, terus memanggil namamu. Sari Wulandari menggigit bibir, matanya basah namun ia menahan. Jadi kamu mau aku balik jadi pembantu seperti dulu? Terus diperlakukan seperti orang bawah, yang bisa dipecat kapan saja cuma karena berani sayang sama seorang anak? Tidak, Aditya Pratama menggeleng. Saya tidak mau kamu kembali sebagai pembantu. Saya ingin mengajak kamu jadi pengasuh resmi.
Ada kontrak kerja, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, gaji yang pantas. Dan lebih dari itu, saya ingin membiayai kamu menyelesaikan pendidikanmu kalau kamu bersedia. Sari Wulandari terkejut. Ia tak menyangka pria yang dulu keras dan dingin itu bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kenapa? Karena rasa bersalah? Karena saya sadar saya belum pernah benar-benar paham apa yang terbaik untuk anak saya, jawab Aditya Pratama. Udara di antara mereka menjadi hening. Cukup lama kemudian Sari Wulandari bertanya lirih, Arka Pratama gimana? Dia sehat? Masih sakit? Masih nggak mau makan? Tiap malam dia tanya kamu di mana, kata Aditya Pratama dengan suara serak. Sari Wulandari menatap jauh, suaranya tercekat, aku tidak mau kembali hanya untuk diusir sekali lagi. Aku bukan orang yang bisa menahan semuanya tanpa batas. Aditya Pratama menahan napas, aku tidak menuntut itu. Kalau kamu bersedia, aku biarkan kamu yang menentukan syaratnya. Kamu bisa menulis kontraknya dengan caramu sendiri. Sari Wulandari menatap lurus ke mata Aditya Pratama. Aku hanya setuju kalau aku bukan lagi pembantu. Aku pengasuh profesional, orang yang punya hak bicara, hak mengambil keputusan, dan harus dihormati. Aku tidak mau tinggal di rumahmu untuk masak dan beres-beres. Tugasku hanya merawat Arka Pratama. Selain itu, aku akan melanjutkan lagi pendidikan kedokteran. Aku butuh waktu dan kejelasan. Aditya Pratama mengangguk tanpa ragu, aku setuju. Mereka saling memandang bukan lagi majikan dan pekerja, bukan lagi orang kaya dan orang miskin, melainkan dua manusia yang berdiri di batas rapuh antara kepercayaan dan kesempatan menebus kesalahan. Dalam perjalanan pulang, Aditya Pratama diam di balik kemudi, matanya menatap kosong ke depan. Tetapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terbenam dalam lelah dan rasa bersalah, ada sesuatu seperti sinar matahari yang menembus kabut di dadanya. Ia menelepon Pak Dedi Santoso dan berkata, tolong kabari Sekolah Internasional di Jakarta Selatan bahwa Sari Wulandari akan kembali sebagai pengasuh resmi. Dia punya wewenang penuh untuk merawat Arka Pratama. Baik, Pak, jawab Pak Dedi Santoso, lalu bertanya hati-hati, Pak yakin? Aditya Pratama menghela napas, aku belum pernah seyakin ini. Keesokan sore, ketika mobil berhenti di depan gerbang villa di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Arka Pratama sedang duduk bermain di halaman bersama Pak Dedi Santoso. Begitu pintu mobil terbuka, anak itu melesat berlari ke arah Sari Wulandari. Teriakannya pecah seperti hujan sejuk setelah kemarau panjang. Sari Wulandari menunduk dan merentangkan tangan, Arka Pratama menubruk memeluk lehernya erat-erat, air mata langsung tumpah, aku kangen, kamu kemana, aku nggak tahu. Sari Wulandari memeluknya kuat, suaranya bergetar, maaf ya, aku sudah pulang. Aku di sini. Aditya Pratama berdiri di belakang mereka dengan mata memerah. Untuk pertama kalinya ia melihat putranya tersenyum lagi. Senyum yang benar-benar lahir dari hati, dan ia mengerti tidak semua hal di dunia bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada hal-hal yang, ketika seseorang sungguh-sungguh memperbaiki diri, hidup akan memberi kesempatan kedua. Dan mungkin kesempatan itu baru saja dimulai hari ini. Pagi pertama Sari Wulandari kembali. Langit bening seolah tidak pernah ada hujan dalam beberapa hari terakhir. Begitu mobil berhenti di gerbang, Arka Pratama sudah berlari keluar dari rumah, kaki kecilnya terseret-seret, mulutnya menyeringai lebar, Sari Wulandari. Sari Wulandari beneran pulang? Sari Wulandari baru membuka pintu mobil. Belum sempat bereaksi, tubuh kecil itu sudah memeluk kakinya erat. Ia berlutut dan merengkuh Arka Pratama ke dalam pelukan yang panjang, hangat, dan sedikit gemetar. Iya, aku pulang. Maaf aku pergi tanpa sempat bilang, bisiknya, sementara Arka Pratama merengek manja, waktu itu aku nangis terus, aku nggak mau makan, ayah marahin kamu tapi aku nggak takut. Sari Wulandari tertawa di sela air mata. Ia menoleh ke Aditya Pratama yang berdiri di anak tangga depan pintu. Wajahnya tidak lagi setegas dulu, melainkan sunyi dengan jejak penyesalan. Ia mengangguk pelan memberi salam, tanpa kata berlebihan, tanpa rangkaian permintaan maaf panjang. Anggukan itu cukup membuat Sari Wulandari tahu bahwa semuanya telah berubah. Rumahnya masih sama, tetapi kali ini Sari Wulandari merasakan jelas ia tidak melangkah masuk sebagai pembantu. Setiap langkah adalah janji pada dirinya sendiri, pada Arka Pratama, dan pada lelaki yang dulu dingin namun kini sedang belajar berubah.
Aditya Pratama membawanya ke ruang keluarga. Di atas meja tergeletak draft kontrak pengasuh yang sudah dicetak rapi sampai detail terkecil. Aku minta Pak Rudi Kurniawan menyusunnya ulang. Ini kontrak kerja resmi. Kamu dapat gaji bulanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hak cuti, hak belajar, dan yang paling penting, kamu berhak mengambil keputusan dalam batas perawatan dan pendidikan Arka Pratama. Sari Wulandari mengambil kontrak itu dan membaca perlahan, membalik halaman demi halaman. Matanya menyala ketika melihat setiap pasal yang jelas, tegas, dan transparan, bukan lagi hubungan majikan dan pekerja yang kabur seperti dulu. Sari Wulandari menatap Aditya Pratama dan berujar pelan. Terima kasih, panggil aku Aditya saja. Aku sudah tidak ingin ada jarak seperti itu lagi. Membuat Sari Wulandari sempat terdiam lalu mengangguk. Ia menandatangani kontrak dengan goresan tegas dan mantap. Sejak hari itu, ia resmi kembali bukan dengan celemek dan ember pel lantai, melainkan sebagai perempuan yang punya kemampuan, status jelas, dan suara yang dihormati di rumah ini. Arka Pratama seakan hidup kembali. Ia cerewet ceria sepanjang hari, mengejar Sari Wulandari kemanapun, tidurnya lebih nyenyak, tawanya lebih lepas, dan waktu makan tak lagi menjadi perang antara ayah dan anak. Arka Pratama mau makan dengan sendirinya saat disuapi Sari Wulandari, merapikan mainan setelah belajar, dan setiap pagi berlari ke kamar pengasuhnya untuk menyapa hari baru. Seminggu kemudian, Sekolah Internasional tempat Arka Pratama belajar mengirim surat undangan pertemuan untuk Aditya Pratama. Ia memegang kertas itu dan mengernyit ketika membaca kepala surat yang menyebut pembahasan kondisi psikologis Arka Pratama serta tanggapan beberapa wali murid lain. Pagi itu Aditya Pratama datang ke sekolah di Jakarta Selatan, dan kepala sekolah, Ibu Melisa Hartati, menyambutnya dengan senyum formal. Selamat pagi, Pak Aditya Pratama. Terima kasih sudah datang. Aditya Pratama menjawab tenang, saya selalu siap kalau menyangkut putra saya. Ibu Melisa Hartati mengangguk lalu berkata hati-hati. Sebenarnya belakangan ada beberapa orang tua yang memberi masukan. Mereka mempertanyakan keluarga Bapak yang membiarkan seorang, mohon maaf, mantan pekerja rumah tangga, atau pengasuh yang tinggal serumah, menjadi sangat dekat dengan anak. Ada yang khawatir ikatan emosionalnya melewati batas yang dianggap perlu dan bisa membuat anak sulit beradaptasi sosial. Aditya Pratama mengepalkan tangan, menarik napas dalam, suaranya menurun berat. Maksud ibu, anak saya bahagia itu masalah? Tidak persis begitu, kami hanya ingin memastikan keseimbangan, jawab Ibu Melisa Hartati gugup. Aditya Pratama menatap tajam. Kalau begitu ibu perlu tahu, lebih dari 2 minggu tanpa Sari Wulandari, Arka Pratama mogok makan, menangis tiap malam, dan menunjukkan gejala sedih berkepanjangan. Sekarang dia tertawa lagi, bermain lagi, makannya lahap lagi. Dan satu-satunya orang yang bisa mengembalikan itu adalah Sari Wulandari. Ibu Melisa Hartati tampak canggung. Saya hanya menyampaikan, Pak, ada beberapa orang tua yang merasa tidak nyaman karena latar belakang Sari Wulandari. Aditya Pratama berdiri, sampaikan pada mereka, kalau tidak nyaman, silakan pilih sekolah lain. Saya tidak membawa anak saya ke sini untuk mendengar penghakiman terhadap orang yang menyelamatkannya dengan sepenuh hati. Dan kalau sekolah ingin menjaga reputasi, belajarlah menghormati perbedaan. Ia berbalik pergi tanpa menunggu kata-kata lain. Hari itu, ketika Aditya Pratama sampai di rumah, ia melihat Sari Wulandari sedang mengajari Arka Pratama menggambar di halaman. Anak itu mengoleskan cat warna dengan tangan sampai belepotan di kertas namun tertawarnya, dan Aditya Pratama berdiri memandang sebentar sebelum melangkah mendekat menyerahkan surat sekolah. Mereka meragukan kamu karena asal-usulmu. Sari Wulandari membaca. Wajahnya sempat muram, lalu ia melipat kertas itu dan berkata ringan seolah menahan luka. Aku sudah biasa. Orang miskin memang selalu dicurigai. Aditya Pratama menggeleng. Suaranya mantap, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi di sini. Kamu orang terpenting dalam hidup putraku. Sari Wulandari menatapnya, di matanya tak ada lagi amarah, hanya rasa terima kasih, dan mereka saling memandang lama tanpa perlu menambah kata. Malamnya Aditya Pratama masuk ke ruang kerja, membuka laptop, lalu mengetik di Google tentang cara mendirikan program beasiswa swasta. Deretan hasil muncul, tetapi ia tidak langsung membaca. Ia hanya menyimpannya diam-diam, karena gagasan itu sudah tumbuh sejak ia meninggalkan Cianjur, Jawa Barat dan melihat Sari Wulandari yang berlumur tanah namun tetap tegak menjaga martabatnya.
Ia sadar Sari Wulandari bukan satu-satunya orang berbakat yang pernah dijatuhkan keadaan, dan ia ingin melakukan sesuatu bukan sekadar untuk menebus kesalahan, melainkan untuk melanjutkan perjalanan menjadi ayah yang lebih layak dan manusia yang lebih baik. Angin malam berembus pelan melewati tirai, dan dari ruang keluarga, tawa Arka Pratama serta Sari Wulandari masih terdengar. Aditya Pratama mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya villa di Pondok Indah, Jakarta Selatan ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia benar-benar menjadi rumah. Pagi itu Sari Wulandari mengantar Arka Pratama ke sekolah seperti biasa. Lalu dalam perjalanan pulang ia mampir ke minimarket dekat rumah untuk membeli bahan-bahan tambahan demi membuat nagasari, kue pisang kukus favorit Arka Pratama. Hari ini Arka Pratama berjanji akan makan dengan baik kalau Sari Wulandari membuatkannya. Dan entah sejak kapan Sari Wulandari mulai menanti hal-hal kecil seperti itu. Mata Arka Pratama yang berbinar, tawa cekikik saat ia makan lahap, atau pelukan mendadak yang ia berikan di halaman. Saat sedang mengantar di kasir, seorang perempuan parubaya di sampingnya tiba-tiba bersuara manis namun menusuk. Mbak itu yang diberita beberapa hari ini, ya? Sari Wulandari menoleh kaget. Perempuan itu mengangkat ponsel dan menampilkan sebuah artikel dengan judul besar yang menyiratkan bahwa seorang anak dari keluarga kaya di Pondok Indah, Jakarta Selatan memiliki kedekatan tidak wajar dengan pengasuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menyimpang, membuat dada Sari Wulandari langsung tenggelam. Ia bahkan tak perlu membaca isinya untuk tahu arah fitnahnya. Perempuan itu melanjutkan dengan nada setengah pura-pura prihatin, setengah sengaja menusuk, orang kaya itu gampang dimanfaatin. Loh. Pengasuh muda dekat-dekat anak kecil, nanti ujungnya ya gitu. Sari Wulandari tidak menjawab, ia hanya menunduk membayar, lalu keluar dari minimarket dengan langkah tenang namun tangan mencengkeram erat pegangan tas belanja. Begitu sampai rumah, Sari Wulandari melihat Aditya Pratama berdiri di teras dengan ponsel menempel di telinga. Begitu melihatnya, Aditya Pratama langsung menutup telepon dan melangkah cepat mendekat. "Kamu sudah tahu," katanya pelan. Sari Wulandari mengangguk kecil. "Aku minta maaf. Aku tidak menyangka semuanya akan dipelintir seperti ini," ujar Aditya Pratama, suaranya berat. "Ada orang yang sengaja menyebarkan tulisan itu, dan aku curiga salah satunya wali murid dari sekolah." Sari Wulandari bertanya singkat, "Beritanya bilang apa?" Aditya Pratama menjawab dengan rahang mengeras, "Mereka menyiratkan hubungan kamu dan aku tidak jelas, bilang aku menitipkan anakku pada pengasuh yang tidak punya kompetensi. Lalu mereka pakai foto Arka Pratama memelukmu, foto acara festival kue bulan tahun lalu, untuk membuktikan ikatan emosional yang katanya menyimpang." Sari Wulandari duduk, wajahnya pucat. Mereka memotret diam-diam dan memelintir semuanya. "Aku tahu. Aku sudah minta Pak Rudi Kurniawan mengirim somasi untuk menurunkan artikel itu, dan menyiapkan berkas gugatan kalau diperlukan," kata Aditya Pratama, lalu matanya melembut karena cemas. "Kamu nggak apa-apa?" Sari Wulandari tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah taman tempat Arka Pratama sering berlari bermain, sementara matahari mulai naik dan sinarnya mengilap seperti madu di atas daun-daun hijau. "Aku pernah diremehkan, pernah dicurigai," ucap Sari Wulandari akhirnya, tenang namun serak. "Tapi kali ini bukan cuma menghina aku, ini menodai perasaan Arka Pratama." Ia menoleh ke Aditya Pratama, suaranya tetap terkendali tetapi bergetar. "Aku bisa tahan, tapi Arka Pratama tidak. Dia masih terlalu kecil, dia tidak pantas diseret ke gosip orang dewasa." Aditya Pratama mengangguk mantap. "Aku akan melindungi anakku, dan kamu." Sore itu Aditya Pratama menggelar konferensi pers di lobi kantor Pratama Group. Atas nama pribadi, wartawan dari berbagai media datang lengkap, bunyi rana kamera berderak tanpa henti, dan Aditya Pratama naik ke podium, merapikan mikrofon, lalu berkata tegas, "Saya Aditya Pratama hadir hari ini untuk meluruskan informasi keliru yang beredar tentang keluarga saya, terutama tentang pengasuh putra saya." Ia berhenti sejenak, menatap barisan depan tempat para wartawan sudah menyiapkan pertanyaan. Tajam, Sari Wulandari bukan pembantu. Dia memiliki pengetahuan dasar di bidang kesehatan dan sedang melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter. Selama ini, dialah satu-satunya orang yang memahami dan membantu memulihkan luka psikologis putra saya setelah HLMH. Ibu Maya Pratama meninggal. Kedekatan Sari Wulandari dan Arka Pratama adalah ikatan yang suci dan bersih. Ikatan seorang ibu secara emosional dengan seorang anak yang ia cintai sepenuh hati.
Siapapun yang memelintirnya menjadi kecurigaan dan fitnah, berarti sedang merendahkan martabat seorang perempuan dan melanggar privasi seorang anak. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar ketukan papan ketik yang cepat, sementara Aditya Pratama menatap sekeliling dengan mata yang semakin tegas. Aku akan menempuh langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kehormatan Sari Wulandari dan Arka Pratama. Anakku, tegas Aditya Pratama, dan pada saat yang sama, aku menyatakan pendirian program beasiswa bernama Beasiswa Arka Teguh, untuk mendukung anak-anak muda berbakat yang kekurangan kesempatan, seperti Sari Wulandari, agar bisa terus belajar dan maju. Seisi ruangan langsung gemuruh oleh kilatan kamera yang bertubi-tubi. Ratusan pasang mata tertuju pada Aditya Pratama, tetapi ia tak peduli. Karena di kepalanya hanya ada bayangan Arka Pratama yang memeluk erat Sari Wulandari tiap malam dan tatapan cemas Sari Wulandari saat memikirkan anak itu akan terluka. Malam itu opini publik di media sosial mulai berbalik. Tulisan-tulisan yang menyoroti sisi kemanusiaan kisah Sari Wulandari dan Arka Pratama menyebar luas. Forum para ibu membagikan pernyataan Aditya Pratama disertai ribuan komentar dukungan. Orang seperti Sari Wulandari itu harta berharga, andai anakku punya pengasuh seperti itu. Kasih sayang tidak mengenal kelas. Sari Wulandari duduk di kamarnya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan masuk menumpuk dari teman lama, tetangga, bahkan orang yang sama sekali tidak ia kenal. Ia membaca satu persatu dan air matanya jatuh diam-diam. Tak lama kemudian Aditya Pratama mengetuk pintu. Suaranya rendah namun tulus, aku tidak melakukan itu untuk cari pujian, dan Sari Wulandari menatapnya, tersenyum tipis, mengangguk seolah mengerti. Aditya Pratama melanjutkan, terima kasih karena kamu berdiri bersama aku, dan bersama Arka Pratama. Anak laki-lakiku tidak pernah tertawa sebanyak beberapa minggu ini. Itu karena kamu. Mereka saling memandang, dan pada momen itu tak ada lagi kalimat yang perlu ditambahkan, karena ada hal-hal yang ketika dirasakan dengan hati, tidak membutuhkan penjelasan. Keesokan paginya Aditya Pratama mengajak Sari Wulandari dan Arka Pratama berjalan-jalan di taman dekat rumah. Mereka duduk di bangku di bawah pohon besar, sinar matahari menembus sela daun berkilau, sementara Arka Pratama memeluk erat buku cerita bergambar, mengeja dengan suara kecil lalu menoleh bangga pada Sari Wulandari. Lihat, aku bisa baca kata, Ibu. Sari Wulandari tersenyum sambil mengusap kepala Arka Pratama. Hebat sekali. Siapa yang ngajarin? Arka Pratama menjawab polos, aku belajar biar kalau kamu capek aku bisa bacain buat kamu. Kalau kamu nggak punya ibu, aku jadi ibu kamu ya. Seketika Sari Wulandari tertawa sambil menangis, sedangkan Aditya Pratama duduk di sebelah mereka, menatap dua orang itu dengan hati yang terasa ringan seolah tak pernah dihantam badai. Ia tahu api gosip bisa membakar apa saja. Nama baik, posisi, karir, tetapi ada satu hal yang tidak bisa disentuhnya. Kasih sayang yang sungguh-sungguh. Bulan Desember datang pelan membawa angin sejuk dan aroma bunga Kamboja awal musim, dan villa di Pondok Indah, Jakarta Selatan pun terasa hangat dengan cara yang baru. Di halaman, pohon tua dihias lampu-lampu kuning lembut untuk menyambut Imlek yang mendekat, namun tahun ini, di hati orang-orang yang tinggal di rumah itu, musim semi lain juga sedang tumbuh. Halus, tenang, dan tak terduga. Sari Wulandari melangkah ke teras sambil membawa semangkuk bubur oat hangat. Arka Pratama duduk di bangku batu, matanya menempel pada buku bahasa Inggris untuk anak TK, bibirnya mengucap huruf demi huruf perlahan namun jelas, lalu tiba-tiba ia berseru riang seakan baru menemukan sesuatu yang luar biasa. Sari Wulandari tertawa dan duduk di sampingnya. Hebat, siapa yang ngajarin kamu? Arka Pratama memiringkan kepala sambil berkedip nakal. Kamulah siapa lagi? Nanti kalau aku jago Inggris, aku yang ngajarin kamu. Aku tunggu, jawab Sari Wulandari, dan Arka Pratama menyandarkan kepala di bahunya. Sari Wulandari menyelipkan jari ke rambut lembut anak itu, merasakan hangat yang anehnya begitu nyata. Ia tak pernah menyangka di tengah kota ini dan hidupnya yang sering berbelok arah, ia bisa merasakan kedamaian seperti ini. Sejak konferensi pers Aditya Pratama, semuanya berubah cepat. Opini publik bukan hanya mereda tetapi berbalik mendukung. Pihak sekolah mengirim permintaan maaf resmi kepada keluarga. Beasiswa, Arka Teguh, resmi dibentuk. Banyak individu dan perusahaan mengirim surat menyatakan minat untuk menjadi donatur, dan Sari Wulandari, yang dulu dipandang rendah sebagai pembantu, justru menjadi sosok inspirasi bagi banyak gadis muda yang tangguh, berhati baik, dan tidak mau tunduk pada nasib yang dipaksakan. Sementara Aditya Pratama juga berubah. Ia menyediakan lebih banyak waktu untuk Arka Pratama dan tidak lagi pulang larut seperti sebelumnya. Sesekali Aditya Pratama dan Sari Wulandari mengajak Arka Pratama jalan-jalan.
belanja ke supermarket, bahkan pernah suatu kali masuk dapur bersama untuk membuat puding karamel, makanan favorit Arka Pratama. Hanya saja hari itu seisi rumah malah kebagian hasil yang rasanya seperti telur kukus gagal, dan mereka bertiga tertawa sampai perut sakit. Aditya Pratama mengaku kalah, sementara Sari Wulandari tertawa tanpa henti. Namun ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di balik momen-momen sehari-hari itu. Cara Aditya Pratama sering menatap Sari Wulandari sedikit lebih lama. Cara mata Sari Wulandari sesekali bertemu pandangnya lalu buru-buru berpaling, dan percakapan mereka yang tak lagi canggung seperti dulu, justru mengalir anehnya natural. Suatu malam, setelah Sari Wulandari meninabobokan Arka Pratama, ia melangkah ke balkon dan melihat Aditya Pratama berdiri di sana. Satu tangan memegang segelas wine, matanya memandang jauh ke arah Kali Ciliwung yang mengalir pelan di bawah lampu-lampu malam. "Kamu belum tidur?" tanya Sari Wulandari pelan, dan Aditya Pratama menoleh sambil tersenyum. "Kamu juga belum." Sari Wulandari berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat di dada, angin menyapu lembut rambutnya. "Aku pikir aku nggak akan terbiasa dengan ketenangan seperti ini, tapi tiap pagi bangun dan lihat Arka Pratama tersenyum, aku merasa seperti baru benar-benar hidup." Aditya Pratama mengangguk, suaranya merendah. "Dulu aku pikir uang bisa menutup semuanya. Kehilangan, kesepian, lubang di hati anak yang tumbuh tanpa ibu. Tapi ternyata ada hal-hal yang cuma bisa diisi dengan kasih sayang yang sungguh." Mereka terdiam sejenak. Aditya Pratama meletakkan gelasnya, lalu menatap Sari Wulandari dengan serius. "Aku sangat salah waktu dulu meremehkan kamu. Tapi sekarang setiap kali aku melihat kamu di samping Arka Pratama, aku merasa bukan cuma sedang melakukan yang benar untuk anak itu. Aku juga sedang pelan-pelan menyelamatkan diriku sendiri." Sari Wulandari tidak langsung menjawab. Ia menatapnya, tatapannya melunak. "Aku tidak butuh kamu berterima kasih. Aku cuma ingin dihormati, dan kalau aku bisa dipercaya, aku sudah punya semuanya." Angin malam lewat membuat ujung bajunya berkibar ringan. Tak ada yang berkata apa-apa lagi, tetapi di antara mereka ada sesuatu yang baru saja diakui tanpa perlu kalimat. Beberapa hari kemudian Aditya Pratama mengajak Sari Wulandari pulang kampung untuk ziarah ke makam orang tuanya. Sari Wulandari sempat kaget, namun akhirnya mengangguk. Mobil membawa mereka ke Yogyakarta, tempat Aditya Pratama dibesarkan. Di perjalanan mereka mengobrol tentang banyak hal. Tentang masa kecil Aditya Pratama yang katanya payah pelajaran bahasa tapi jago matematika. Tentang Sari Wulandari yang dulu berjualan roti isi setiap pagi demi menghidupi nenek Siti Rahayu. Kisah-kisah yang terdengar sepele namun justru membuat mereka saling memahami lebih dalam daripada 1000 pengakuan cinta. Sesampainya di TPU, Aditya Pratama menggandeng Sari Wulandari ke sebuah makam sederhana yang ditumbuhi rumput liar. Ia menyalakan kembang tabur dan berdoa dalam diam, lalu menoleh dengan mata sendu. "Ayahku, ALMH. Pak Wirya Pratama, meninggal saat aku baru masuk kuliah, dan ibuku, ALMH. Ibu Lestari Pratama, menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu aku cuma hidup untuk mengejar uang. Aku tidak pernah berhenti, sampai kamu dan Arka Pratama muncul." Sari Wulandari menunduk, lalu meletakkan tangan di bahu Aditya Pratama. Sentuhan yang ringan namun menenangkan. "Mungkin ALMH. Pak Wirya Pratama dan ALMH. Ibu Lestari Pratama sangat bangga padamu." Aditya Pratama menatapnya dengan mata yang dalam dan hangat. "Menurutmu, kalau suatu hari nanti kita bukan lagi ayahnya Arka Pratama dan pengasuhnya, tapi keluarga yang benar-benar utuh, bagaimana?" Sari Wulandari tersentak kecil, jantungnya memukul keras 1 kali. Tapi ia tidak menghindar. Ia justru tersenyum tipis dan bertanya pelan, "Kamu sedang melamarku, ya?" Aditya Pratama tertawa, tawa lepas yang jarang sekali muncul dari pria yang biasanya menyembunyikan perasaan. "Tidak perlu buru-buru. Tapi kalau hari itu datang, aku ingin itu karena kamu memilih aku, bukan karena Arka Pratama, bukan karena rasa terima kasih, tapi karena kamu sendiri." Sari Wulandari mengangguk, matanya berkilau. "Kalau begitu, tunggu saja, ya." Bunga juga butuh waktu untuk mekar. Ketika mereka kembali ke Jakarta, musim baru benar-benar terasa. Arka Pratama merengek ingin ikut belanja bunga ke pasar menjelang Imlek bersama Sari Wulandari. Sementara Aditya Pratama diam-diam memesan kebaya modern warna merah muda lembut untuk Sari Wulandari. Persis seperti seleranya. Dan perayaan Imlek tahun itu untuk pertama kalinya membuat villa di Pondok Indah, Jakarta Selatan dipenuhi tawa yang nyata. Bukan tawa dari pesta mewah, melainkan dari makan malam sederhana,
dari menempelkan hiasan kaligrafi Imlek yang miring, dan juga saat Arka Pratama menumpahkan manisan kelapa ke seluruh ruang keluarga lalu berteriak, "Ayah! Sari Wulandari marahin aku." Dan Aditya Pratama, pria yang dulu mengunci rapat hatinya setelah HLMH. Ibu Maya Pratama meninggal. Akhirnya belajar mencintai lagi dengan cara yang lembut, dalam, dan paling jujur. Imlek lewat tenang seperti lagu pengantar tidur. Setelah bertahun-tahun, Sari Wulandari untuk pertama kalinya menyambut malam pergantian tahun dalam rumah yang terang benderang, di meja makan yang penuh tawa. Sementara Arka Pratama mengenakan kebaya modern anak warna merah, berlarian ke sana kemari memamerkan angpau. Sesekali menoleh lalu mengecup pipi Sari Wulandari dengan bunyi, plak, dan tertawa cekikik. Aditya Pratama tidak banyak bicara, tetapi tatapannya menghangat setiap kali memandang. Mereka, seorang adalah anak laki-lakinya, seorang lagi adalah perempuan yang membuat rumah itu bernapas kembali. Namun hidup tak pernah benar-benar datar, angin kencang sering datang saat kita paling tak siap. Hari itu Sari Wulandari sedang berada di ruang kuliah malam setelah jam kerja, menyalin catatan sambil mengulang materi untuk ujian akhir semester. Mimpi menjadi dokter yang dulu seakan padam saat HLMH. Ibu Rini Wulandari meninggal, kini hidup lagi hari demi hari di dalam dirinya. Dan ia paham, agar orang lain percaya ia pantas, ia harus lebih dulu membuktikannya dengan kerja nyata. Saat kelas bubar, ponselnya bergetar, pesan dari Nenek Siti Rahayu. "Nenek baik-baik saja, tapi tadi ada orang asing mencari kamu. Katanya ada urusan penting." Sari Wulandari tertegun lalu segera menelepon. "Nenek, siapa yang mencari aku?" Di seberang, Nenek Siti Rahayu menjelaskan ada seorang perempuan berpenampilan sangat rapi dan mewah yang mengaku keluarga dari pihak Ibu Sari Wulandari. Memberikan kartu nama dan bilang ada urusan keluarga yang harus dibicarakan. Sudah 20 tahun tak pernah ada kabar, jadi kedatangannya terasa janggal. Sari Wulandari terdiam, firasat buruk menyusup seperti dingin di tulang. 2 hari kemudian Sari Wulandari mengatur pertemuan di sebuah kafe dekat rumah, kafe di Kemang, dan perempuan itu, Tante Diana Prameswari, datang dengan gaya elegan, parfum ringan namun meninggalkan jejak. Begitu melihat Sari Wulandari, ia tersenyum tipis, "Kamu mirip sekali dengan ibumu." Sekali lihat langsung ketahuan. Sari Wulandari menatap waspada, "Tante siapa?" Tante Diana Prameswari menjawab tenang, "Aku adik dari ibumu. Dulu, setelah ibumu pergi menikah dengan lelaki yang dianggap tak sepadan, keluarga memutus hubungan. Saat ibumu melahirkanmu, mereka sudah pindah jauh. Aku juga kuliah di luar negeri, jadi tak ada kabar. Aku baru pulang dan baru tahu ibumu sudah tiada, tapi kamu masih hidup, dan bahkan kamu ternyata hebat." Sari Wulandari tertawa hambar, "Kalau memang hebat, mungkin aku tidak sampai harus hidup dari pekerjaan rumah tangga. Ya?" Tante Diana Prameswari mendecak, "Itu karena keadaan, tapi sekarang bisa berbeda. Aku ingin kamu pindah ke Surabaya. Keluarga di sana punya koneksi di dunia kedokteran, bisa bantu kamu lanjut studi, nanti bekerja di rumah sakit besar. Ibumu dulu penyesalan keluarga, sekarang aku ingin menebusnya lewat kamu." Mata Sari Wulandari membesar. Tante Diana Prameswari melanjutkan, "Bukan cuma mengakui, aku ingin kamu punya masa depan. Di sini kamu hanya pekerja, di sana kamu bisa jadi dokter, dosen. Menurutmu mana pilihan yang lebih baik?" Sari Wulandari tidak menjawab, badai berputar di dadanya. Malam itu ia duduk lama di sisi ranjang Arka Pratama. Anak itu tidur pulas dengan senyum kecil di mimpinya, tangan masih memeluk boneka beruang usang, dan Sari Wulandari mengusap rambutnya dengan hati yang kusut. Sebagian dirinya merindukan pendidikan yang layak, berdiri di rumah sakit dengan jas putih seperti mimpi HLMH. Ibu Rini Wulandari. Tetapi bagian lain yang lebih dalam menolak keras meninggalkan anak ini. Rumah ini, tempat ia bukan hanya dibutuhkan melainkan juga dicintai. Tiba-tiba Aditya Pratama sudah berdiri bersandar di ambang pintu. Menatapnya dalam diam, Sari Wulandari menoleh kaget, dan Aditya Pratama berkata pelan, "Kamu belum tidur. Aku tahu kamu bertemu siapa hari ini. Dia juga mendatangiku." Sari Wulandari mengernyit, "Dia bilang apa?" Aditya Pratama menarik napas, "Banyak hal yang terdengar indah. Tapi intinya, dia ingin kamu pergi dari sini. Kamu tahu dia bilang kamu bisa punya masa depan yang lebih baik." Aditya Pratama masuk dan duduk berhadapan dengannya.
Suaranya lembut namun berat, kamu sudah berjuang terlalu lama untuk mendapat pengakuan. Sekarang kesempatan itu datang, kamu tidak mungkin tidak memikirkannya. Sari Wulandari menatap tajam. Tapi kalau aku pergi, aku harus meninggalkan Arka Pratama, dan kamu juga. Kalimat itu membuat mereka berdua sama-sama membeku. Aditya Pratama mengepalkan tangan, suaranya tegas namun jujur, aku tidak ingin menahanmu dengan perasaan yang samar atau kewajiban. Tapi kalau kamu bertanya apa kata hatiku, aku ingin kamu tinggal. Bukan hanya demi Arka Pratama, melainkan demi diriku sendiri. Karena aku membutuhkanmu. Sari Wulandari menunduk, suaranya bergetar, aku juga membutuhkanmu, tapi aku juga membutuhkan mimpiku. Aditya Pratama mendekat, kalau begitu biarkan aku berjalan bersamamu di dalam mimpi itu. Kamu tidak perlu meninggalkan cita-citamu, cukup izinkan aku menjadi bagian dari perjalananmu. Sari Wulandari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin? Yakin, kalau Surabaya adalah tempat yang kamu butuhkan, aku akan mengatur pekerjaan dan membawa Arka Pratama bersama. Tapi kalau hatimu memilih tinggal di sini, aku akan mewujudkan mimpimu tepat di Jakarta. Sari Wulandari menangis terseduh. Belum pernah ada yang bicara padaku seperti itu. Aku belum pernah benar-benar punya pilihan sampai kamu dan Arka Pratama datang. Aditya Pratama menggenggam tangannya. Kali ini kamu punya hak memilih, dan apapun pilihanmu, aku ada di sini. Seminggu kemudian Sari Wulandari kembali ke kampus dan mengajukan perpindahan dari kelas penyetaraan ke program reguler di FK Universitas Indonesia. Dengan dukungan beasiswa, Arka teguh, ia tak lagi terbebani biaya kuliah, dan yang terpenting, ia memiliki keluarga yang berdiri di belakangnya. Tante Diana Prameswari sempat menelepon dengan nada kecewa namun tanpa menyalahkan. Sari Wulandari mengerti, sang tante tidak jahat, hanya dunia mereka terlalu berbeda, dan ia tak bisa meninggalkan tempat yang benar-benar menjadi rumah demi masa depan yang digambar orang lain. Suatu sore ketika Sari Wulandari menyiram tanaman bersama Arka Pratama di halaman, Aditya Pratama keluar membawa sebuah kotak kecil. Kamu ada waktu? Ada apa? Hadiah dari Arka Pratama. Anak itu tersenyum lebar mengangkat kedua tangan. Buka ya, aku yang pilih. Sari Wulandari membuka kotak itu dan menemukan sebuah pulpen dengan ukiran nama Dr. Sari Wulandari. Ia memeluk Arka Pratama erat-erat sambil menangis, dan Aditya Pratama berkata lembut, mulai sekarang kamu bisa menjadi ibu bagi Arka Pratama sekaligus menjadi dirimu sendiri, tanpa harus mengorbankan apapun. Angin sore berembus di antara pepohonan dan kelopak Kamboja berjatuhan. Sementara di tengah kota yang tak pernah berhenti ini, sebuah rumah tumbuh kian kokoh, dibangun dari kepercayaan, cinta, dan mimpi yang tak perlu ditukar. Sebulan kemudian Jakarta memasuki musim panas terik. Panas menyengat membuat udara kering dan menyesakan, tetapi hati Sari Wulandari justru terasa paling ringan. Setiap hari ia bangun pagi menyiapkan sarapan untuk Arka Pratama dan Aditya Pratama lalu berangkat kuliah. Sore hari membantu Aditya Pratama mengantar Arka Pratama ke latihan basket. Hidupnya mendadak berirama jelas seperti nada-nada yang tertata. Ia tetap tekun belajar, tetap meluangkan waktu untuk Arka Pratama, dan menjaga jarak yang sehat dengan Aditya Pratama, tidak terburu-buru namun juga tidak menghindar. Dan Aditya Pratama pun tidak memaksa. Seolah paham bahwa seseorang seperti Sari Wulandari, setelah begitu banyak luka, membutuhkan waktu agar benih perasaan benar-benar berakar. Pada suatu Sabtu malam Aditya Pratama mengajak mereka bertiga makan di luar. Mereka memilih warung kecil tepi sungai yang tenang dan lapang. Arka Pratama duduk di tengah dengan semangat memotong daging ke piringnya sendiri. Sari Wulandari di sampingnya sesekali menyeka mulut anak itu dengan tisu. Sementara Aditya Pratama menatap dengan pandangan damai dan dalam. Arka Pratama sebentar lagi ujian bercerita bahasa Inggris, kata Aditya Pratama. Dia membanggakannya ke aku sepanjang minggu. Arka Pratama mengangguk kuat. Aku cerita singa dan tikus. Sari Wulandari latihanin aku tiap malam. Aditya Pratama menoleh sambil tersenyum. Kamu guru yang serba bisa. Sari Wulandari tertawa kecil menggeleng. Aku cuma bantu sedikit. Arka Pratama yang belajar sendiri. Dia pintar, kamu tahu. Mereka tertawa bersama, lalu Aditya Pratama mendadak termenung. Memandang aliran kali Ciliwung sesaat sebelum berbalik. Sari Wulandari, dulu kamu pernah bertanya apakah aku yakin ingin berjalan bersamamu dalam mimpi menjadi dokter? Sari Wulandari terdiam sekejap lalu mengangguk pelan. Kamu ingat dulu aku bertanya apakah aku yakin berjalan bersamamu. Sekarang giliranku bertanya, apakah kamu sudah siap menjadikan kita sebuah keluarga yang sungguh-sungguh? Ucap Aditya Pratama tanpa kata-kata berbunga, tanpa cincin, tanpa lamaran klise.
Hanya satu pertanyaan pelan yang tepat menghantam hati. Sari Wulandari menatapnya tanpa menghindar. Terdiam lama lalu tiba-tiba menoleh ke Arka Pratama dan bertanya. Lembut, kalau suatu hari Sari Wulandari tinggal di sini selamanya sebagai ibumu, kamu setuju? Arka Pratama membelalakan mata lalu mengangguk tanpa ragu. Iya, setuju. Sari Wulandari jadi ibu selamanya. Sari Wulandari tertawa, matanya berkilau oleh haru. Lalu kembali menatap Aditya Pratama. Kalau begitu, aku rasa aku sudah punya jawabannya. Aditya Pratama tak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Sari Wulandari erat-erat, dan pada detik itu segala keraguan, kebimbangan, dan jarak seakan luruh. Kabar tentang perusahaan Aditya Pratama yang meluncurkan program Dokter Masa Depan segera mengguncang opini publik. Sebuah gerakan sosial bekerja sama dengan beasiswa, Arka Teguh, untuk mencari dan mendukung mahasiswa kedokteran yang kekurangan akses namun penuh tekad. Dan Sari Wulandari menjadi wajah kampanye tersebut. Bukan hanya karena kisahnya yang menginspirasi, melainkan karena keteguhannya yang tak pernah mundur. Dalam konferensi pers peluncuran, saat Rizky Maulana memperkenalkan Sari Wulandari, ibu emosional Arka Pratama, perempuan berani yang menanggalkan prasangka demi mengejar mimpi. Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan panjang. Sari Wulandari melangkah ke podium mengenakan kebaya modern putih bersih dengan rambut disanggul rapi. Menatap sekeliling lalu berhenti pada Aditya Pratama dan Arka Pratama di barisan depan. Aku pernah menjadi gadis desa yang harus berhenti sekolah karena ibuku meninggal terlalu cepat, pernah bekerja apa saja demi bertahan hidup, pernah diremehkan dan mengira aku tidak cukup pantas untuk bermimpi lebih tinggi. Sampai suatu hari seorang anak laki-laki berusia 3 tahun membuatku percaya bahwa aku layak dicintai. Dan seorang pria membuatku mengerti bahwa perempuan tidak harus memilih antara keluarga dan mimpi. Kita bisa memiliki keduanya jika ada cukup cinta dan kepercayaan. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Aditya Pratama terdiam terharu sementara Arka Pratama meloncat di kursinya sambil berseru. Ibu Sari Wulandari paling hebat. Sari Wulandari menatapnya dengan mata basah dan senyum bergetar. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Arka Pratama tertidur lelap di sofa karena kelelahan. Aditya Pratama menggendongnya ke kamar dan menyelimuti dengan hati-hati. Sementara Sari Wulandari berdiri di luar memandangi dengan dada penuh rasa. Lalu Aditya Pratama menutup pintu perlahan dan bertanya pelan. Masih gugup? Sari Wulandari menggeleng. Tidak, aku belum pernah seyakin ini. Mereka duduk di bangku panjang di balkon diterpa angin malam yang sejuk. Sari Wulandari menyandarkan kepala di bahu Aditya Pratama. Besok aku mulai magang di RSUD Kebayoran Lama. Tidak besar, tidak terkenal, tapi itu pilihanku. Aku ingin mulai dari hal-hal kecil. Aditya Pratama menjawab hangat, aku bangga padamu. Terima kasih, karena kamu tidak menahanku dan tidak memaksaku memilih. Aditya Pratama merangkulnya, kita tidak memilih jatuh cinta, tapi kita bisa memilih cara mencintai. Aku memilih berjalan bersama, dan aku bahagia kamu memilih hal yang sama. Angin berembus membawa aroma Kamboja malam. Dan di hati Sari Wulandari segala kegelisahan mereda. Ia tahu perjalanan masih panjang dan tantangan tak sedikit. Namun kini ia tak lagi melangkah sendiri. Ada seorang pria yang mencintainya tanpa syarat, seorang anak yang menjadikannya dunia, dan sebuah mimpi yang perlahan terbentuk oleh tangannya sendiri. RSUD Kebayoran Lama berdiri bersahaja di tepi jalan kecil yang ramai, tak megah dan tak berkilau, namun setiap hari menerima ratusan pasien. Tempat Sari Wulandari memulai langkah pertamanya dengan keyakinan baru. Di RSUD Kebayoran Lama itulah orang-orang paling biasa menaruh seluruh harapan pada dokter-dokter yang tak terkenal. Tempat rasa sakit berdesakan dengan helaan napas panjang. Dan juga tempat Sari Wulandari memulai perjalanan profesinya, bukan di ruang lab yang dingin atau lorong mengilap. Melainkan di kenyataan keras yang kadang membuat orang meragukan idealisme awalnya. Di hari pertama penempatan, Sari Wulandari mengenakan jas putih baru yang dibagikan rumah sakit, berdiri di depan cermin toilet lantai 3, merapikan kerah untuk terakhir kalinya, menatap matanya bukan untuk berkaca-kaca, melainkan untuk mengingatkan diri. Ini benar-benar sebuah awal, ia sudah memilih, dan kini ia akan berjalan sampai tuntas. Hari itu Departemen Anak jauh lebih padat dari biasanya karena wabah flu musiman membuat area nyari sesak. Tangis anak-anak tak putus, aroma disinfektan bercampur bau susu dan keringat menciptakan atmosfer khas yang hanya dipahami mereka yang pernah bekerja di rumah sakit. Sebuah suara perempuan memanggil, kamu Sari Wulandari, ya? Anak magang baru? Sari Wulandari menoleh dan melihat Dr. Rani Kusumawardani, wakil kepala Departemen Anak, sekitar 40-an, berkacamata, tubuhnya kurus, tatapannya tajam, dan suaranya tegas. Iya,
"Dok, saya Sari Wulandari, ditempatkan magang di bagian anak." Dokter Rani Kusumawardani mengangguk singkat, "Ikut saya. Di sini tidak ada tempat untuk kebingungan. Pasien anak tidak sama dengan orang dewasa. Satu kesalahan kecil saja bisa jadi penyesalan seumur hidup." Sari Wulandari mengangguk, jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena paham bobot setiap kalimat itu. Sejak pagi sampai sore ia mengikuti Dokter Rani Kusumawardani tanpa henti. Mencatat terus-menerus, mengerjakan tugas-tugas kecil seperti membantu pasang infus, menyiapkan berkas pasien, menenangkan anak saat imunisasi, bahkan mengganti popok pasien anak yang berat. Kadang punggungnya basah oleh keringat dan perutnya melilit lapar, tapi ia tidak mengeluh. Malamnya, saat pulang, Arka Pratama sudah tertidur, dan Aditya Pratama yang menunggu di ruang keluarga langsung berdiri begitu melihat Sari Wulandari masuk. "Kamu sudah makan?" "Aku simpan makanan di oven, masih hangat." Sari Wulandari tersenyum lelah. "Makasih, aku lapar banget sampai rasanya mau pingsan." Aditya Pratama memandangnya yang kotor dan letih dengan iba. "Mereka menyuruh kamu kerja terlalu banyak?" "Tidak, aku yang mau. Aku harus cepat belajar, cepat bergerak, cepat kena realitas." Dokter Rani Kusumawardani memang sangat ketat, tapi aku suka tipe seperti itu. Di sana semuanya terasa hidup, aku merasa, aku benar-benar hidup. Aditya Pratama duduk di sampingnya dan menyerahkan segelas jus jeruk yang sudah diperas. "Berarti kamu sudah menemukan alasan untuk bertahan." Sari Wulandari mengangguk, lalu sempat terdiam seolah menyadari sesuatu, "Tapi ada hal yang belum siap aku hadapi." Tatapan orang lain, ada seorang perawat bertanya kenapa aku sudah agak telat, baru kuliah lagi. Dan ketika aku jujur pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga, dia kaget. Setelah itu sikapnya berubah, bukan jahat, tapi ada jarak. Aditya Pratama menggenggam tangan Sari Wulandari dengan mata yang mantap. "Jangan biarkan prasangka orang lain membuatmu meragukan dirimu. Mereka hanya melihat titik start, sedangkan aku dan Arka Pratama melihat seluruh perjalanan yang sudah kamu lewati." Sari Wulandari menyandarkan kepala ke bahunya dan menghela napas pelan. "Aku tahu, tapi hati manusia kadang rapuh, ya." Hari-hari berikutnya Sari Wulandari semakin sibuk. Dokter Rani Kusumawardani mulai mempercayakannya menangani berkas beberapa pasien anak ringan dan berkomunikasi langsung dengan keluarga. Awalnya beberapa ibu tanpa ragu pada mahasiswi magang yang pendiam, berpakaian sederhana, tanpa riasan seperti beberapa koas lain. Bahkan ada yang bertanya belak-belakan, "Kamu magang?" "Dokter penanggung jawabnya siapa?" Sari Wulandari hanya tersenyum dan mengangguk, memilih membuktikan lewat tindakan. Ia mengingat nama tiap pasien kecil, jam minum obat, pola tidur makan. Ia rajin mengobrol dengan ayah ibu mereka, menjelaskan rinci catatan dokter penanggung jawab, tidak terburu-buru menunjukkan diri, hanya diam-diam bekerja sebaik mungkin. Dan perlahan kepercayaan tumbuh seperti tunas kecil, lambat namun kuat. Suatu sore, seorang anak perempuan mengalami demam tinggi disertai kejang dan digendong orang tuanya ke departemen anak dalam kondisi nyaris tak sadar. Dokter Rani Kusumawardani sedang menangani kasus gawat lain di IGD, perawat jaga belum tiba, dan Sari Wulandari menjadi orang pertama yang menerima kasus itu. "Usianya berapa, Bu?" tanya Sari Wulandari cepat sambil mengukur suhu dan memeriksa napas anak itu. Sang ibu menjawab terbata, "Hampir 4 tahun, demamnya sejak pagi. Kami kira cuma masuk angin biasa." Sari Wulandari menekan lagi, "Kejangnya berapa menit?" "Ada muntah?" Ada tanda sempat tidak sadar. Si ibu yang panik menjawab tidak jelas, dan Sari Wulandari segera bertindak. Ia mencatat cepat, memberikan obat penurun demam sesuai instruksi yang berlaku di unit, melakukan kompres dingin darurat, memastikan jalan napas aman, lalu langsung menelepon Dokter Rani Kusumawardani untuk melaporkan seluruh gejala serta langkah pertolongan pertama yang sudah dilakukan. 10 menit kemudian Dokter Rani Kusumawardani tiba dan menatap Sari Wulandari dengan ekspresi tak menyangka. "Penangananmu tepat. Kalau terlambat beberapa menit saja, bisa berisiko komplikasi." Hari itu untuk pertama kalinya Dokter Rani Kusumawardani menyebut Sari Wulandari sebagai rekan muda. Dan bagi Sari Wulandari pujian itu lebih berharga daripada sertifikat apapun. Malamnya di rumah, Aditya Pratama memasak semur daging sapi, makanan kesukaan Sari Wulandari. Dan saat meja makan siap, Sari Wulandari duduk masih seperti melayang. Aditya Pratama bertanya, "Kenapa? Jaga hari ini berat?" Sari Wulandari menggeleng. "Bukan, cuma hal kecil." Dokter Rani Kusumawardani memuji aku. Aditya Pratama tersenyum. "Itu bukan hal kecil.
Kadang orang kerja setahun pun belum tentu dapat satu kalimat pujian dari atasan. Sari Wulandari tertawa, matanya berbinar. Aku merasa benar-benar masuk ke dunia nyata. Di sana tidak ada konsep asisten rumah tangga atau dokter kaya miskin. Yang ada cuma anak-anak sakit dan orang-orang yang cukup tenang untuk menolong mereka melewatinya. Aditya Pratama mengangguk. Kamu sedang hidup di mimpimu sendiri, dan aku bahagia melihatnya setiap hari. Sejak Sari Wulandari mulai bekerja, Arka Pratama terlihat makin dewasa. Ia belajar membiarkan Mama Sari Wulandari tenang saat belajar. Belajar bercerita di meja makan supaya ia rileks, dan mulai menggambar keluarga bertiga. Di setiap gambar selalu ada Ayah Aditya Pratama, Mama Sari Wulandari, dan Arka Pratama berdiri di depan rumah dengan bougainville. Suatu malam, ketika Sari Wulandari sedang memeriksa hasil lab untuk pasien anak, ia menerima pesan dari Aditya Pratama. Arka Pratama sudah tidur, tapi minta Mama bercerita dulu baru mau memejamkan mata. Sari Wulandari membaca sambil tertawa kecil, lalu memasang earphone dan menelepon. Sayang, Mama ceritain ya, dulu ada seorang anak yang dibuang ke pulau dan bertahan hidup sampai berhasil. Kisah itu ia ubah jadi dongeng lokal tentang anak dan buah semangka agar terasa dekat. Suara Arka Pratama di ujung sana makin pelan sampai tinggal napasnya yang teratur, dan Sari Wulandari menatap layar dengan hati yang menghangat. Di balik jas putihnya, ia bukan hanya calon dokter. Ia adalah seorang ibu, seorang perempuan dengan hati yang tangguh, dan sebuah rumah kecil untuk pulang, dan justru itulah yang membuat semua kesulitan terasa layak. Minggu pagi, sinar matahari menembus rimbun bougainville di depan teras, mengguratkan garis-garis tipis di lantai terakota. Sari Wulandari duduk melipat perlahan setiap sudut gaun pengantin sederhana berwarna putih bersih, tanpa rendah berlebihan, tanpa kilau yang mencolok, tapi rapi dan halus sampai kejahitan. Gaun yang ia pesan berbulan-bulan sebelumnya ketika Aditya Pratama masih canggung bertanya, kita perlu acara besar nggak? Atau makan malam keluarga saja cukup? Sari Wulandari tersenyum. Tetap kita adakan, bukan untuk pamer, tapi supaya Arka Pratama tahu ayah dan ibu memilih satu sama lain dengan seluruh ketenangan. Hari itu mereka menikah tanpa panggung mewah, tanpa konvo mencolok, tanpa tamu berlebihan. Upacara dibuat di halaman belakang rumah, kursi sewaan ditata rapi beralas kain putih. Dihias rangkaian bougainville, lampu-lampu gantung disilangkan di antara tiang-tiang hingga berkilau seperti ribuan bintang saat malam tiba. Undangannya tidak banyak, hanya Nenek Siti Rahayu, beberapa sahabat dekat Aditya Pratama, rekan Sari Wulandari dari rumah sakit, beberapa dokter senior, dan guru-guru lama yang pernah mengajar Sari Wulandari di masa awal. Semua datang dengan mata hangat karena mereka bukan sekadar menghadiri pernikahan, melainkan menyaksikan sebuah perjalanan pulih dan tumbuh. Sementara itu Arka Pratama berlarian di halaman dengan jas kecil, menggenggam rangkaian bunga krisan putih buatan tangan, berteriak riang, Mama Sari Wulandari cantik banget. Aku jadi pendamping pengantin, ya? Aditya Pratama berdiri menunggu Sari Wulandari di bawah rindang pepohonan, mengenakan setelan jas krem terang. Tak ada yang menyangka ia pernah menjadi pengusaha yang dingin dan tertutup. Hari ini ia seperti lelaki yang menanggalkan seluruh zirah kesuksesan, menyisakan ketulusan dan empati. Saat Sari Wulandari melangkah mendekat, semua orang seakan menahan napas. Ia tidak memakai lipstik merah menyala, tidak mengenakan hak tinggi yang membuat langkahnya rapuh, namun kelembutan yang kokoh dari dirinya memancar seperti seseorang yang baru melewati badai besar dan akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Pak Hadi Setiawan, guru yang dulu mengajar Sari Wulandari anatomi dan menjadi penghulu, suaranya bergetar ketika memegang mikrofon membacakan doa dan restu. Ada orang-orang yang terlahir untuk berjalan berdampingan, tetapi harus melewati cukup banyak luka dulu agar sadar bahwa mereka saling memiliki. Hari ini saya menyaksikan seorang murid yang dulu paling pendiam di kelas menjadi sumber inspirasi. Dan saya menyaksikan seorang lelaki memilih cinta dengan kebaikan hati. Saya tak punya banyak, hanya berharap kalian berdua selalu menjaga kerendahan hati dan keberanian yang telah ditempa hidup. Air mata Sari Wulandari jatuh, Aditya Pratama diam-diam menggenggam tangannya. Sementara Arka Pratama mungkin belum paham kata-kata besar itu, tetapi ia merasakan bahagianya dengan jelas, tersenyum lebar di tengah pelukan orang-orang yang ia cintai. Setelah acara hampir usai dan tamu pulang satu persatu, Aditya Pratama mengajak Sari Wulandari ke balkon. Angin malam sejuk menyapu, membawa samar wangi Kamboja. Kamu merasa semuanya aneh nggak? Tanya Aditya Pratama. Sari Wulandari menoleh. Aneh gimana? Aditya Pratama tersenyum kecil, karena aku nggak pernah menyangka akan menikah lagi.
Tapi hari ini rasanya justru baru pertama kali benar-benar menikah. Karena kali ini aku menikah dengan hati, dan dengan rasa syukur. Ia menunduk, mengecup pelan kening Sari Wulandari. Terima kasih sudah datang, bertahan, dan memaafkan kekuranganku. Sari Wulandari meletakkan telapak tangannya di dada Aditya Pratama. Aku juga pernah nggak percaya hari ini akan ada. Tapi ternyata, saat kita berhenti lari dari masa lalu dan belajar menyembuhkannya, masa depan membuka pintu. Arka Pratama berlari kecil menghampiri. Suaranya mengantuk. Ayah. Ibu, aku ngantuk, tapi besok aku mau makan kue pengantin lagi ya. Aditya Pratama dan Sari Wulandari tertawa, menggendong Arka Pratama ke kamar, menyelimuti anak itu, lalu duduk berdua dalam diam yang hangat. Di luar, lampu-lampu gantung masih menyala, dan di bawah cahaya itu dua orang dewasa saling menggenggam tangan. Setelah memilih satu sama lain bukan karena romantika semata, melainkan karena saling mengerti. 3 bulan setelah pernikahan, Sari Wulandari resmi lulus program praktik dan ditawari tetap sebagai asisten pengajar di rumah sakit, prestasi yang tidak banyak mahasiswa dapatkan. Namun ia menolak, aku ingin jadi dokter garis depan. Di tempat yang kekurangan dokter, di mana orang tidak bertanya aku lulus dari mana, tapi bertanya aku bisa menyembuhkan atau tidak. Aditya Pratama mengangguk, ia tak pernah menahan langkah Sari Wulandari. Sari Wulandari memilih kembali ke sebuah puskesmas di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tempat yang terkait dengan akar keluarganya, tempat anak-anak biasa makan dengan lauk sederhana, tempat ibu-ibu hamil kadang masih harus menempuh belasan kilometer dengan motor untuk melahirkan di fasilitas yang lebih besar. Di sana, Sari Wulandari membangun ulang layanan kecil dengan papan nama klinik Arka Teguh, dirangkai dari nama Arka Pratama dan tekad teguh yang ia simpan di dada. Aditya Pratama dan Arka Pratama pulang ke sana setiap akhir pekan. Mereka membantu beres-beres, ikut pembagian obat gratis untuk warga kurang mampu, mengajarkan anak-anak cara cuci tangan yang benar, berkumur, dan menjaga kesehatan. Arka Pratama belajar menjadi asisten dokter kecil, memakai stetoskop mainan, membagikan permen untuk pasien anak yang berani. Lalu suatu hari ia bertanya, Ibu Sari Wulandari, kenapa kita nggak tinggal di sini saja? Sari Wulandari menatap Arka Pratama, lalu menoleh ke Aditya Pratama sambil tersenyum lembut, karena ayahmu masih memimpin Pratama Group, dan ibu masih belajar menyeimbangkan mimpi dan keluarga. Tapi suatu hari nanti, kalau semuanya siap, kita bisa tinggal di mana saja, asal bersama. Aditya Pratama memeluk keduanya. Dan ia paham lebih dari siapapun, tak ada sukses yang lebih besar daripada keluarga yang bahagia, tak ada harta yang lebih berharga daripada hari-hari biasa yang membuat hati selalu penuh. Dari lelaki yang pernah dingin dan kesepian, Aditya Pratama belajar membuka diri. Dari perempuan yang dulu dipandang rendah, Sari Wulandari menjadi dokter yang dicintai. Dan dari anak yang tumbuh tanpa ibu sejak kecil, Arka Pratama besar dalam cinta yang utuh. Rumah itu tak perlu terlalu luas, yang penting setiap orang boleh menjadi dirinya sendiri. Dan itulah awal dari masa depan yang kokoh, ditulis oleh kepercayaan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti cerita ini. Tulis di kolom komentar ya, kamu dengar kisah ini dari Indonesia atau dari mana? Setiap like, share, dan masukan kalian jadi semangat buat kami untuk terus mengunggah dan memperbaiki video-video berikutnya.